Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Jejak Masa Lalu. Kali ini kami bersama tim telah berada di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Pengging, yaitu tepat di belakang saya adalah makam Ki Ageng Pengging Handoyo-Ningrat. Nanti kita akan menelusuri tempat ini dan kita akan berbincang-bincang lagi dengan Raden Mas Dimas Koco menyambung episode kemarin tentang Tlatah Palenggan Kesultanan Pajang. Mari. Selamat malam Nisa, dan kini tim Jejak Masa Lalu sudah berada di makam Ki Ageng Pengging atau Ki Ageng Handoyo-Ningrat, dan kita akan meneruskan wawancara kemarin ataupun interview dengan Raden Dimas Koco yang menyambung episode kemarin tentang Tlatah Palenggan Kesultanan Pajang. Ada apakah sih hubungan makam ini dengan Tlatah Palenggan Kesultanan Pajang? Mari kita langsung bincang-bincang dengan beliaunya, dan di sini juga kita didampingi dengan Mbah Surip selaku juru kunci makam ini, dan tidak lupa ada di samping kita Kitoyo. Mari, monggo. Sebelum saya mulai, saya minta tolong perkenalkan dulu Mbah Surip sebagai juru kunci Eyang Sri Mangkurung atau Prabu Handoyo-Ningrat, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Eyang Joko Sengoro, mantu dari Sinuhun Prabu Brawijaya Pungkasan. Tadi Mas Ari bilang ada hubungan apa antara Eyang Malangan dengan Kesultanan Keraton Pajang di bawah pimpinan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Eyang Joko Sengoro atau Eyang Sri Mangkurung Prabu Handoyo-Ningrat adalah eyang dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Eyang Sri Mangkurung Prabu Handoyo-Ningrat punya anak nomor 2 yang bernama Ki Ageng Kebu Kenongo, yang menurunkan Wijil, Mas Karebet atau Joko Tingkir atau Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Siapa sosok gerangan Eyang Joko Sengoro? Eyang Joko Sengoro adalah mantu dari Brawijaya Pungkasan atau Brawijaya ke-7 sebenarnya yang benar ini. Waktu itu ada Sayembara. Kenapa dia bisa menjadi mantu Brawijaya ke-7? Jadi sejarahnya begini. Sosok dari Eyang Joko Sengoro atau Eyang Sri Mangkurung Prabu Handoyo-Ningrat adalah mantu dari Brawijaya Pungkasan atau Brawijaya ke-7. Jadi yang selama ini konotasi Brawijaya kelima itu salah besar. Siapa sosok Brawijaya ke-7 atau Brawijaya Pungkasan? Adalah Giriwardhana, anak dari Dyah Reno Ayunatraja, adik dari Raja Mojopahit yang bernama Hayam Wuruk. Kenapa dia bisa menjadi mantu? Karena waktu itu Eyang Brawijaya Pungkasan memberikan sayembara. Siapa yang bisa membunuh Raja Blambangan atau Adipati Bali yang bernama Dadali Petak atau Menak Badong, akan saya beri hadiah, yaitu putri saya yang bernama Dyah Reno Ayupambayun. Ya, pada akhirnya siapa yang tidak tahu sosok gerangan leluhur agung Eyang Joko Sengoro. Eyang Joko Sengoro masih keturunan Arya Pandoyo. Begitu juga Arya Pandoyo masih keturunan dari Arya Bubaran atau Arya Sampurna.
siapa Aryo Buban atau Aryo Sampurno. Dia adalah sosok Sinuhun Prabu Anglingdriya yang lebih terkenal dengan sebutan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso bukan difinasialkan sosok manusia, tapi dia ilmu. Itulah darah yang menurunkan Mas Karebet atau Joko Tingkir atau Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kalau eyangnya memenangkan Sayembara begitu beratnya seperti itu, masa cucunya tidak bisa memenangkan Sayembara yang digelurakan atau disembarakan sama Sultan Trenggono yang ada di Kasultanan Gadawangi Demak Bintoro. Itu cerita singkat dari Eyang Sri Mangkurung Prabu Handayani. Dia bukan seorang raja, tapi dia seorang bupati, ya, atau adipati, atau yang sekarang ya Bedono. Era sekarang bupati. Ya, dikasih tlatah panguwasa wonten ing dusun Malangan, khususnya Pungging. Ya. Yang kedua, kita cerita tentang mitos. Kita cerita tentang legenda. Nah, di sini kita sudah mendengar sedikit penjelasan tentang hubungan dari siapa yang dimakamkan di sini atau yang sering kita kenal bersama, yaitu Ki Ageng Pengging atau Handayani adalah seorang kakek dari Prabu Sultan Hadiwijaya. Nah, di sini sebelumnya kita masuk ke obrolan yang lebih mendalam, kemarin kita kan juga mendapat informasi bahwasanya di daerah Surabaya, Mas Dimas, itu ada informasi bahwa di sana ditemukan makam dari Ki Ageng Pengging. Untuk kita istilahnya membenarkan, kita daripada nanti ada info simpang siur, ya. Soalnya dari info yang saya dapat dari pihak wali kota Ibu Risma, ya, sendiri juga sudah menginstruksikan buat mencari makam tersebut dan dijadikan istilahnya situs dan, ya, cagar budaya. Ya. Monggo, ya, untuk menjelaskan. Ya. Kalau kita bicara di mana jasad atau leluhur agung yang disumarekan, saya bicara fakta, saya bicara tidak mengada-ada. Yang sebenarnya makam dari Ki Ageng Gebukenongo itu di mana? Dari hasil ritualisasi, dari hasil komunikasi saya sama yang leluhur, jelas secara logika, secara fakta keberadaannya ada di Dusun Gedong. Tapi jenengan harus ingat, Ki Ageng Gebukenongo itu salah satu adipati bawahan dari Mojopahit. Makanya petilasannya juga tidak satu. Ada di Mutuh, di Dusun Pupu juga mengaku bahwa pasarian Pajimatan dari Ki Ageng Gebukenongo di desa Mutuh. Begitu juga ada di desa Gedong Pengging. Begitu juga tadi Mas Ari mengatakan atau dari info media ada keberadaannya ada di Surabaya. Dari beberapa jejak yang saya singgahi dan saya ritualisasi selama saya pengambilan ngetu 4 hari sampai 40 hari, jelas Gedong tempatnya. Apalagi menitik kadipaten atau adipati, keberadaannya ada di Gedong. Jadi eranya Eyang Sri Mangkurung atau eranya Eyang Ki Ageng Gebukenongo, dia bukan seorang raja, tapi dia bawahan dari Keraton Mojopahit. Saya kira apa yang saya aturkan, ya. Lalu kita bicara masalah mitos atau legenda yang selama ini masyarakat menerimanya simpang siur.
sebenarnya ada apa di Desa Malangan ini. Dulu tidak seperti ini. Ya, jangan melihat sekarang. Waktu saya itu masih bata. Tanah, bata ditata. Tapi karena keluhuran budinya yang sering mangkurung, waktu dia dikasih gesang sama Sang Yang Tunggal, sama Sang Yang Widi, sama Sang Yang Menang, sama Sang Yang Mening. Begitu juga Gusti Allah yang mau kuwas. Karena budi luhurnya, ya tidak heran kalau Putu Wayah menginginkan keadaan pajimatannya juga diluhurkan atau disuargakan. Di samping itu, salah satu penjaga atau senopati agung yang lenggai wonten ing Desa Malangan sini. Yang pertama jelas yang ngedatoni, yaitu yang Bagus Karawu, yang duduk di salah satu pohon kepoh yang yuswanya sudah hampir 1000 tahun. Hampir 1 abad masalahnya. Pohon kepoh. Ya. Yang kedua di sini juga ada harimau putih. Banyak masyarakat sini yang sering melihat. Nah, begitu juga begasian-begasian, tapi tidak masuk dalam eranya tempat ini. Masalahnya kalau kita bicara pedanyangan, di sebelah timur ini, dulu ini ada papringan. Ya, di sini banyak sekali nyuwun sewu, ada kuntilanaknya, ya. Ada gandarunya, tapi tidak bisa masuk karena di sini ada yang Bagus Karawu. Ya, siapa toh sok-sok yang Bagus Karawu? Ya, kenapa kok dinamakan Karawu? Dia raja-rajanya Gandarwu yang bisa menjelma sebagai manusia tampan bagus. Dan jenengan kedah imut, dia seorang muslimin. Mau dikatakan jin, mau dikatakan setan, mau dikatakan demit, tapi dia seorang Islam. Karena apa saya bisa bicara? Begitu saya kasih salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam rahayu, rahayu, rahayu. Dia jawab apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya bukan mengatakan dia bangsa jelek, atau bangsa kotor, atau bangsa yang dihina, atau bangsa yang disingkirkan. Tapi dia umatnya Gusti Allah yang harus kita regani, yang harus kita hargai, kita anggap sebagai sedulur. Artinya, hiduplah yang jalanmu, uripku ya yang jalanku. Awake dhewe padha-padha umate Gusti Allah, ayo padha sesarengan sing apik. Jangan saling mengganggu. Dari hasil interaksi ini tadi, begitu juga apa yang saya aturkan sama Eyang, ya, saya berani belak-belakan di sini, saya mengatakan apa adanya, ya, saya tadi kirim donga, ya, waosan sama wiritan, ya, muji Gusti Allah, ya, donga menika kula kirimaken. Kagem Eyang Sumari wonten mriki termasuk Nyai Danyang Kaki Danyang cikal bakal ingkang lenggih wonten mriki klebet Eyang Bagus Karawu. Nggih. Ingkang kaping kalih kula nggih nyuwun izin tentang keselamatanipun panjenengan. Nggih. Begitu juga saya minta izin untuk menceritakan sejarah yang benar supaya tidak tumpang suh. Nah, artinya tumpang suh itu supaya tidak keliru. Nah, saya kira cukup ini kok apa hasil apa yang saya aturkan tadi. Ya. Nah, ini pemirsa tadi kan sudah mendengar sama-sama penjelasan dari Raden Dimas Koco yang sedikit banyak menambah wawasan dari kita sendiri
bagaimana kebenaran makom Ki Ageng Pengging atau yang disebut Ki Ageng Kebun Kenong. Di banyak pihak yang mengklaim di sini ada, ternyata itu hanya petilasan. Dan di sini pemirsa, kita juga ingin mengetahui ada makam siapa sajakah di sini. Ya, barangkali Anda belum mengetahuinya, monggo bisa Ya. dijelaskan. Yang di sebelah kiri depan adalah makam Eyang Joko Sengoro atau Eyang Sri Mangkurung Prabu Hadiningrat. Yang di sebelah pun kiri kanan nggih. Menika Eyang Putri Dyarno Ayu Pambayun. Garwa saking Eyang Joko Mangkurung Prabu Hadiningrat atau Eyang Joko Sengoro. Nggih. Lajeng ingkang menika putra rajinipun. Ingkang namanipun Ki Ageng Kebo Aminuhur. Nggih. Berarti sudah masuk Islam, nggih. Lajeng menika makomipun Ki Endang Widuri. Ini murid kinasih saking Ki Ageng Kebo Kenongo, Ki Ageng Kebo Kanegoro atau Eyang Sidik Prawata. Begitu juga yang ada di Kepoh. Di Kepoh itu yang melenggai atau yang dudui adalah Eyang Bagus Karawu, seorang pria tinggi besar, bisa menjelma sebagai manusia tampan, tapi dia seorang muslim. Tapi yang jelas wujudnya gandarwu. Lajeng ingkang wonten mriki ini ditunggu sama harimau putih. Harimau putih. Iya, harimau putih. Sebelah pundi menika? Menika yang sewu. Menika. Oh, menika. Pas menika. Oh, nggih. Nggih. Pedhot iki, Mas. Nggih. Nggih, menika. Oh, Menika. Nggih. Nggih. Nah niki pas wit ini nggih. Gelan iki nggih. Nah niki. oh niki. Nggih. Nggih. Lah, lajeng yang sewu. Singkan boleh. Center tembak wes tembak. Ini ada seorang perempuan. Nggih. Nggih, seorang perempuan. Tapi perempuannya ora perempuan nom. Nggih. Perempuannya sepuh. Nggih. Sok kadang sok ganggu. Oh, kadang nggih Ganggu masalahnya niate orang-orang yang datang di sini itu kadang nyuwun sewu, kadang kan berbagai macam. Ada sing nyedot pusaka. Oh, nika. Nggih. Sok nyuwun sewu kayak gitu. Nggih. Kuyo ora disetor. Ya otomatis. Nggih. Nah, lajeng nek iki pun lokasi wong, apa pun nggih. Dari sini kasih sop belum? Kamera sudah? Belum. Ini saya tanam di pohon-pohon bunga. Tembak. Nggih. Iya. Terus niki. Dulu tadi saya nanti ini nggak berani. Dulu makanya banyak. Dulu ini tempat ini peringan. Peringan terus kebak, Mas. Iya. Iya. Sini, Mas. Iya. Nah, di sini banyak sekali roh-roh. Iya. Jahat yang sering mengganggu. Kadang mau ke Malangan dibingungke. Padahal udah sering. Udah beberapa kali di sini, hampir 15 kali kan mesti apa. Tapi mau mubang. Karena niat tujuannya nggak baik. Yang kedua tadi saya aturkan tadi, satu masalah penyedotan pusaka. Yang kedua di sini dijadikan tempat pesugihan.
minta bukan minta sama Tuhan, tapi minta yang yang bagus karawu. Oh, dados sih malah nyune kali Ya, karawu. iya. Oh, iya. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu, Putuwaya tidak merasa terima. Nggih. Kita netralisir kita luruskan. Nggih. Yang benar juga benar, yang baik juga baik. Tujuan kita supaya Putuwaya kalau pinyunan di Paseran Padimatan Eyang Sri Mangkurung tetap satu tujuan. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala atau Sang Yang Tunggal atau Sang Yang Menang atau Sang Yang Mening. Nggih. Nah, itu keinginan orang-orang yang mempunyai kesadaran besar, orang-orang yang punya keluhuran budi, tidak melupakan cipta rasa karsa. Nah, saya kira cukup ya. Sekarang saya minta untuk mediasi, monggo. Lokasi panjenengan pilih, Mas. Berbincang-bincang dan berkeliling-keliling di kawasan makam Eyang Sri Mangkurung Handayoningrat atau yang biasa disebut warga sekitar adalah Yang Joko Sengoro. Dan kita tadi juga telah mengetahui apa saja mitos atau legenda yang berada di tempat ini. Banyak orang yang berdatangan ke sini dengan mempunyai niat tidak baik. Banyak bahkan yang menjadikan tempat ini sarana mencari pesugihan, yang bahwasanya kita sebagai manusia, makhluk dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hendaklah meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali meminta pada sesama makhluknya. Jadi kita juga berpesan kepada pemirsa semua ataupun Anda-anda yang menonton video ini, hanya meluruskan niat Anda. Jika Anda datang ke sini untuk jangan sekali-sekali mempunyai niat yang kurang baik. Ziarah itu baik. Dan di sini juga saya masih didampingi dengan Mas Surip selaku juru kunci. Barangkali ada pesan-pesan tambahan untuk pemirsa sekalian di rumah ataupun bahkan nanti ini video sampai ke mancanegara. Monggo. Ya, saya perkenalkan dulu, nama saya aslinya Suripto ya. Jadi kalau saya sudah tua, dipanggil orang sini Mbah Surip. Ya, jadi saya memperkenalkan diri, saya menggantikan Eyang Mbah Muji karena baru sakit. Tapi saya sudah resmi di ACC saking Warga Pikisdaya, juga dari Kraton. Cuma kartunya etiketnya belum jadi, ini baru dibuatkan. Jadi saya akan meluruskan. Kalau ziarah ke sini cukup mendoakan saja. Kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kalau kita mendoakan, Allah pasti sudah tahu. Auranya sendiri akan terbuka sendiri. Ya, jadi saya meluruskan seperti katakan Mas Ari itu sangat tepat. Kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala, di sini cuma mendoakan saja. Soalnya jasa-jasanya Eyang Sri Mangkurung Prabu Handayani sangat besar sekali, mempersatukan bermacam agama jadi eling sama Gusti Kang Moho Agung. Cukup sekian. Terima kasih. Matur nuwun Bang Surip. Wektalipun. Amin. Ya, pemirsa, jadi kita lanjut saja ke sesi berikutnya. Akan ada proses mediumisasi yang akan kita lakukan di sini untuk mendatangkan ataupun mengerawuh gaib yang ada di sini, untuk kita minta lagi keterangan dari pihak gaibnya. Lebih lengkapnya mari kita ke sesi mediumisasi. Sri Mangkurung Prabu Handayoningrat ini ada yang menggaya atau yang
yang menduduki, di samping yang gaib, begitu juga yang bisa dilihat dengan kasat mata. Artinya semua para putu wayah yang datang di sini, kalau di Pangestoni, dia akan mendengarkan suara burung dares yang bunyi kok 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 kok. Berarti eyangnya datang atau Mangestoni. Dan yang kedua masalah penjaga-penjaga kelangenan seperti Ki Anggoro Suto, seperti yang Bagus Karau. Ini pada intinya tujuannya juga untuk kebaikan putu wayah, supaya di sini tidak sembarangan, tidak loyo-loyo, punya etika, punya sopan santun, supaya apa yang diinginkan, yang disedia itu supaya kesempatan kita tetap berprinsip minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup. Ya.